Baik, sudah direkam ya. Mari kita mulai. Kita kemarin membahas tentang pelanggaran. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh Lucifer? Pelanggaran kepada hikmat Allah. Dulu belum ada Taurat, belum ada aturan tertulis. Namun Allah sudah menyampaikan firman-Nya. Allah sudah menetapkan firman-Nya lewat hikmat yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia roh. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh Lucifer adalah secara mendasar Lucifer itu adalah malaikat Tuhan. Salah satu ciptaan Tuhan, ya, meskipun elok, luar biasa berurapan. Namun dalam konteks ciptaan se, 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 se- seorang pribadi ya, yang diciptakan oleh Tuhan, yang adalah seorang pelayan, malaikat pelayan Tuhan, namun ternyata menginginkan setara dengan Allah. Jadi seorang ciptaan yang ingin menyatakan diri dan kemudian menyamakan dirinya dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, mengapa nggak boleh? Karena memang dasarnya memang seperti begitu. Aturannya memang bahwa malaikat itu untuk menjadi pelayan, tidak menjadi sama dengan Allah. Sebaliknya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah manusia adalah Allah? Jawabannya adalah pada masa itu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Iya. Jadi Lucifer ini mempunyai iri hati ketika Adam diciptakan di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden. Kemudian melihat bahwa ciptaan ini berbeda dengan ciptaan yang lain, bahwa malaikat pun ada di bawah kendali manusia ini kelak karena kemuliaannya setara dengan Allah, gitu ya. Maka Lucifer hendak merebut kemuliaan ini yang telah hilang daripadanya. Dan yang kemudian membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia kemudian diberikan satu bujukan atau satu tawaran yang menarik bahwa manusia akan terbuka matanya, punya pengetahuan seperti Allah. Ini membuat manusia yang kemudian diberikan kesetaraan dengan Allah itu, namun kemudian dibujuk untuk serupa dengan Allah, berarti ini manusia kehilangan kehilangan jati diri ya sejak awal. Karena kemudian mendengar bujuk rayu dari si ular. Maka kemudian jatuhlah mereka ke dalam dosa. Padahal di dalam Kejadian 4 ayat 7a, di sini diungkapkan oleh Tuhan sendiri. Dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berkuasa atas dosa itu. Jadi artinya bahwa manusia diperkenankan untuk mengatasi dosa. Manusia sudah ditempatkan di Taman Firdaus untuk mengatasi ular dan seluruh ciptaan Tuhan yang lain, untuk mengelola bumi seperti sorga dikelola oleh Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dosa itu harusnya sudah bisa dikuasai oleh manusia. Ya. Ini yang menjadi satu petunjuk bahwa ternyata meskipun manusia ternyata kehilangan kemuliaan Allah, ternyata manusia juga diberikan kuasa untuk mengatasi atau menguasai dosa agar tidak menjadi dosa itu mengambil alih pikiran-pikiran manusia dan kemudian dibelenggu oleh dosa itu hingga menjadi orang yang bertabiat dosa. Contoh, kalau kita bisa melihat dalam seluruh kejadian dalam Alkitab, meskipun seluruh manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, namun ada dua di antara manusia yang dilahirkan di bumi ini ternyata bisa lolos dari dosa, yang upahnya adalah maut. Mereka berdua tidak mengalami maut dan tidak mengalami kematian sama sekali, yaitu Henoh dan Elia. Ini salah satunya. Ini dua orang ini adalah dua orang di antara seluruh orang yang kemudian uh, keluar dari batasan manusia yang berdosa. Mereka memang berdosa, tapi mereka kemudian mengatasi dosa dan mengatasi maut bersama-sama dengan Tuhan yang berjalan karib dengan mereka. Teman-teman itu ya, yang kita bahas di minggu yang lampau. Reviewnya. Sekarang masuk ke bab sub yang keempat, akibat dosa. Nah, akibat dosa manusia maka kutuk ditimpakan kepada ular, Hawa, tanah, dan Adam. Jadi kalau kita bisa melihat akibat dosa ini, maka kemudian kutuk ditimpakan kepada ular, kepada Hawa,
pada Adam dan kepada tanah. Jadi tanah terkutuk sejak saat itu. Tanah terkutuk sejak saat itu. Juga manusia terkutuk sejak saat itu dan juga ular pun terkutuk sejak saat itu. Maka kalau kita bisa baca ayatnya, Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Mari kita lihat. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Oke, terima kasih Denis atas bantuannya. Kejadian 3 14 19. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya di monitor. Oh ada. Belum keluar. Mana ini belum keluar? Oh, sorry, maaf. Ini. Ya. Kejadian 3 ya. Kejadian 3 14 19. Oke, kita akan membaca ini. Silahkan tolong dibaca oleh bergantian ya. Oleh Ibu Nas mungkin. Bisa Ibu Nas. Terima kasih Ibu Nas. Saya selalu. Halo Bapak, terima kasih juga. Halo, terima kasih. Firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Oh, di sini ada ya, Pak? Ada. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Kedengaran Pak suaranya? Oh, kedengaran jelas sekali Bu. Terima kasih. Bentar saya matikan ini Pak. Resek-resek ya. Oh, iya. Kalau enggak loh, enggak ada suara. Nah itu, ya. Maaf Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya, saya ulangi ya Pak. Iya, terima Karena kasih. engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut milah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terima kasih Ibu Nas. Aku akan mengadakan, oh ya, makasih ya. Pak, gantian. Terima kasih. Gantian ya, kasihan nanti kebanyakan bacanya. Oke, 15 silakan Denis, tolong dibaca. Bisakah Denis baca? Terima kasih Denis. Bentar. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunannya akan menemukan kepalamu, kau akan menemukan tumitnya. Terima kasih Denis. Ayat 16 oleh Ibu Enda. Apakah bisa dengar suara saya Ibu Enda? Oke, ya terima kasih. Ayat 16 ya Pak Dok? Betul, Bu Enda. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terima kasih Bu Enda. 17. Terima kasih Pak. Ibu Dina, silakan. Oke Pak. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terima kasih Bu Dina. Ayat 18, apakah bisa mendengarkan Ibu Sinar? Ada Ibu Sinar? Ada Pak. Oh, terima kasih. Selamat tahun baru. Saya selalu Ibu Sinar. Selamat tahun baru juga Pak. Selamat tahun baru. Saya selalu ya. Semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ayat yang ke 18. Betul. Oh, ya. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih. 19, Ibu Levina. Iya, makasih Pak. Terima
kasih. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, terima kasih Bu Levina. Oke, baik, mari kita lihat ya, apa yang dibagikan di sini. Sebentar. Kecilkan dulu. Oke. Ya. Nah, kutuk atas ular adalah dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Kita udah tahu ya. Jadi dulunya ular ini tidak berjalan dengan perut. Sekarang karena kutuk itu terjadi atas ular, maka ular berjalan dengan menjalar dengan perut. Tadinya punya kaki. Kebayang ya ular punya kaki ya. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa ular itu menjalar. Tadinya nggak menjalar. Alkitab mengatakan terbang. Bahkan terbang. Fiery serpents. Dia terbang sebetulnya. Dan bahkan dia punya kaki. Dan dia punya tangan juga ya. Itu ular. Kalau kita bisa melihat ternyata ular ini adalah naga tua. Ular tua si naga ya. Bukan si naga yang Sumatera Utara, bukan. Ini naga betulan, naga. Kan kalau kata orang manusia di dunia ini itu hewan mitos. Itu bukan hewan mitos, betulan naga ya. Nah, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini menjadi acuan bahwa ternyata ular itu menjadi binatang yang memakan debu tanah. Ya, kita bisa melihat sampai dengan hari ini nggak ada ular yang makan debu tanah ya. Debu tanah di sini nyambung dengan ayat yang tadi kita baca ya, bersama-sama bahwa ketika ada yang diciptakan dari debu tanah dan kemudian dihembuskan nafasnya oleh roh Tuhan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup, dan ketika manusia itu dikutuk kembali, ya Adam, maka Adam kembali kalau mati menjadi debu tanah. Nah, debu tanah itu kemudian dimakan oleh si ular. Jadi manusia yang selama ini di bumi ini diternak untuk ular, dimakan oleh ular. Karena memang kutuknya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terjadi juga ketika kita bisa melihat kutuk atas Hawa adalah permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Artinya bahwa keturunan perempuan itu akan melahirkan apa? Manusia di bumi yang kemudian bermusuhan dengan keturunan si iblis ini. Ya. Jadi bermusuhan di antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Pak, ular tuh punya keturunannya? Iya. Siapa saja keturunannya? Ya di antaranya ada manusia-manusia yang memang mempunyai roh najis, roh jahat, roh setan, dan kemudian berkembang biak di muka bumi ini dan bermusuhan dengan keturunan manusia. Nah, mengapa menjadi bermusuhan? Karena memang ada perseturuan di antara mereka. Nah, kalau kita bisa melihat dalam konteks khotbah di bukit bahwa manusia itu kemudian diberikan Injil oleh Tuhan, diberikan Injil kerajaan Allah, bahwa manusia diberikan kesempatan untuk menjadi duta damai, untuk menjadi orang-orang yang mewartakan memperoleh damai sejahtera. Bahkan kematian Yesus memperdamaikan manusia kembali dengan Allah hingga tidak lagi bermusuhan dengan ular. Oh, bukan kayak mereka tuh musuh dalam doa, Pak. Ya, kalau konteksnya musuh dalam doa peperangan rohani, iya. Tapi tidak langsung bersinggungan, tidak langsung kemudian kitanya ada dalam kendali mereka untuk kemudian kitanya jatuh ke dalam dosa kembali, kemudian kita terkena tabiat yang sama dengan tabiat mereka, karakter mereka yang jahat, enggak seperti itu lagi. Teman-teman mengerti ya maksudnya. Nah, berikutnya ada juga kutuk atas Hawa berupa dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi seharusnya sejak manusia diciptakan di bumi ini, pada awalnya manusia tidak didesain untuk sakit saat melahirkan. Tapi ya begitu saja mungkin ya brojol ya. Mungkin nggak ada sakit penyakit ketika melahirkan. Dan tidak ada susah payah waktu mengandung. Tapi sejak ada kutuk itu maka ketika mengandung susah banget ya. Menderita banget tuh perempuan ya.
Udah gitu mungkin terkena tekanan mental dan sebagainya. Itu ternyata dari situ asalnya. Dan kau akan berakhir kepada suamimu. Suamimu akan berkuasa atasmu. Ini berkaitannya, engkau akan berakhir kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Mau gimana pun seorang perempuan yang begitu sangat mandiri, sangat aktif bekerja atau sangat luar biasa lebih kuat, lebih dahsyat dari suami, tetap membutuhkan peran sebagai istri yang mesti dikepalai oleh suami. Maka kalau kemudian tidak ada proses seperti itu, maka akan terjadi begitu banyak tekanan-tekanan dan penderitaan atas diri perempuan. Ini udah kita bahas di buku 11 ya, teman-teman. Jadi saya nggak ngebahas lebih dalam di sini. Nah, kutuk atas tanah dan Adam adalah ini kenapa tanah dan Adam ini bersatu dalam satu konteks. Semak dan duri akan dihasilkannya bagimu. Jadi Adam mesti bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Tapi ketika diolah tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri alias begitu menderita mengupayakan tanah. Dan kemudian dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu sampai dengan engkau menjadi debu tanah kembali. Itu kalau nanti kita baca dengan jelas ayat ini situ, bahwa manusia seumur hidupnya hanya bekerja, dan kalau mati pun jadi tanah kembali. Tidak pernah menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, itu yang terjadi teman-teman, itu akibat dari dosa. Maka kita udah tahu ini hal yang terjadi pada diri ular, perempuan, dan Adam. Akibat dosa dan kutuk selanjutnya terhadap umat manusia adalah, ini kemudiannya dalam Yesaya 53 ayat 6 dan 2 Korintus 5 ayat 15, kita semua sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kita sesat, kita nggak tahu jalan kemana, bahkan kita mungkin kalau kita ngadepin begitu banyak hal-hal yang tidak tahu, kita mesti melakukan apa dalam masalah, dalam pergumulan hidup, dalam proses penderitaan, ya. Kita kemudian menjadi domba sesat dan kemudian masing-masing menuruti jalan kita masing-masing daripada jalannya Tuhan. Ini yang terjadi, ya, karena kita tidak tahu mesti kemana, mesti gimana, mesti ngapain, karena kita sesat seperti domba yang nggak tahu jalan. Dan semua orang hidup untuk dirinya sendiri, tidak untuk Tuhan. Untuk apa sih kita untuk hidup untuk Tuhan? Karena Tuhan menetapkan jalan-jalannya untuk mengalami hidupnya lolos dari penderitaan dunia ini. Memang masih menderita juga, tapi ketika menderita dianugerahkan karunia untuk menderita, kita pun dianugerahkan sukacita dan pengharapan di dalamnya agar kita menderita tidak untuk sia-sia saja, tapi menderita untuk dapat hikmat dan pengertian dari Tuhan. Teman-teman seperti itu. Yang lebih jelasnya lagi, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Selamat datang juga buat yang tadi bergabung, siapa? Pak Jeff bergabung. Selamat sore Pak Jeff. Ibu, siapa lagi? Sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Pak. Ya, boleh Pak Jeff, silakan. Ya, Pak. Ya. Kalau sampai sekarang kita lihat bahwa wanita hamil juga sampai sekarang merasa kesakitan, itu apakah rata-rata semuanya itu masih di dalam kutuk gitu loh? Ya, Pak. Iya, karena memang akibat dari kutuk atas Hawa itu, maka ketika mengandung akan dibuat penderitanya sangat banyak. Ya, kalau sakit mungkin sakit sedikit, ya namanya mengandung ya, sakit pinggang gitu ya. Nggak ada, mungkin tidak mungkin juga pada zaman lampau Hawa itu kalau misalnya nggak berdosa ya, hamil ya lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak mungkin juga, mungkin ada pegel-pegelnya ada, tapi kan itu nggak sakit sampai dengan menderita sekali sih, tidak. Tapi kalau kita lihat konteksnya dalam ayat ini kita jelas ya. Mari kita lihat ayatnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, jadi bukan cuma sakit pegel pinggang aja gitu. Tapi ya mungkin sakit kram, sakit sakit secara batin, secara mental gitu ya, mesti bekerja juga, apalagi kalau kemudian berperan ganda sebagai tulang punggung keluarga, kan jadinya makin banyak ya. Nah ini biasanya seperti ke situ
biasanya seperti kasusnya seperti itu, Pak. Jadi bisa double-double kasusnya ya, untuk menjadi kepala keluarga, untuk jadi tulang punggung keluarga, untuk jadi apapun itu, bahkan dibuat sangat banyak penderitaannya. Seperti itu, Pak. Contohnya. Oh gitu ya Pak. Terus kalau dia birahi terhadap suaminya, memang maksudnya salah. Apakah harus birahi sama orang lain? Kan nggak mungkin. Ya, betul. Gitu Pak. Ini memang jadi satu pertanyaan juga di buku 11 karena sebetulnya jawabannya begini. Jadi ketika si perempuan ini ternyata lebih dominan, lebih mandiri ya, lebih bisa dikatakan tanpa laki-laki pun sebetulnya perempuan pun bisa hidup sendiri. Misalnya kalau dalam konteks begitu ya. Tapi ternyata membutuhkan juga peran seorang suami, peran seorang kepala keluarga, peran sebagai pemimpin, pelindung dan sebagainya. Jadi sebetulnya perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini sangat membutuhkan kepala, sangat membutuhkan tudung, sangat membutuhkan perlindungan, pada faktanya begitu. Nah, kalau perempuan-perempuan yang akhirnya lepas dari penjagaan dan perlindungan Tuhan, mereka seolah-olah bisa lakukan dengan sendiri, mandiri, tanpa suami, tanpa laki-laki sekalipun, atau bahkan tanpa pelindung, tanpa tudung. Tapi ya tetap aja kepikiran hal-hal yang kok saya nggak dikasihi, kok saya nggak dilindungin, kok saya nggak disayang oleh laki-laki. Maka carilah laki-laki yang mana aja yang ia mau, dan kemudian yang mana aja lah yang pokoknya untuk memuaskan batinnya dia. Seperti itu, Pak. Jadinya. Jelas nggak, Pak? Mudah-mudahan jelas. Kedengaran suara saya. Kedengaran nggak suara saya? Oh, nggak. Aman Om. Ya? Jelas ya? Oke. Aman lanjutin aja lanjutin. Aman. Ini Pak Jeff tadi yang bertanya, gimana Pak Jeff? Jelas ya? Iya Pak, tadi terputus bentar. Oh, terputus. Oke, makasih Pak. Jadi kedengaran nggak suara saya tadi? Mudah-mudahan. Belakangan nggak kedengaran ya. Oh iya. Jaringan saya yang putus Pak. Oh, jadi sampai di mana pas tadi apa namanya terputusnya? Ya, perlindungan lelaki, dia butuhkan Oh perlindungan iya. lelaki, terus apa lagi? Ya, kemudian yang ia cari, yang ternyata ya laki-laki yang lebih jahat dari suaminya, mencari perlindungan yang salah kepada laki-laki lain, makan di madu, bahkan diselingkuhi dan sebagainya. Jadi peminatnya semakin banyak ceritanya. Padahal yang ia inginkan adalah kepuasan batin atau keinginan untuk dilindungi, ya, disayang, tapi nggak dapat dari laki-laki yang tepat karena memang ada dalam kutub seperti itu. Gitu Pak Jeff. Oke Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain pertanyaan, boleh? Jangan Kak, kepikiran. apakah Ya, itu termasuk kutuk juga? gimana boleh Vina? Orang yang seperti itu, Yang seperti bagaimana? yang tadi dia mencari perlindungan dari yang lain, Ya. atau mungkin dia karena tidak mau menderita, jadi dia mencari yang enak lah begitu. Maksudnya supaya dia itu tidak menderita. Apakah itu termasuk kutuk atau bukan, Pak? Iya, termasuk. Karena tadi secara umum ini tadi di akibat dosa dan kutuk selanjutnya terhadap umat manusia adalah umat manusia itu termasuk perempuan ya. Semua manusia sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri. Nah, Ya. ketika kemudian mereka punya masalah, punya banyak tekanan, mereka cari jalan sendiri. Salah jalan, salah langkah, makin makin masuk ke dalam lingkaran setan, ya. Kemudian dimanfaatkan oleh laki-laki lain dan kemudian masuk ke dalam berbagai tekanan dan tidak pernah ada masalah, jawaban-jawaban atas masalah dia. Itu seluruh umat manusia ternyata begitu, termasuk perempuan, laki-laki juga sama. Gitu. Berarti kutuknya itu begitu lengkap ya? Lengkap. Komplek. Komplit. All in. All in. Lagi musim tuh all in. Jadi Ya. manusia maksudnya dikutuk Tuhan dari Tuhan dalam dosa itu
ya sampai sekarang ini memang begitu sangat sangat kelihatan dan memang Ya, dirasakan seperti itu. ya, ya. Kalau Apakah itu kita ada kaitannya dengan hukum Taurat, Pak? Zaman itu? dulu belum ada hukum Taurat dulu, Ya, belum ada. belum. Belum. Ya, Terus kalau perempuan kan yang tadi kena kutuk kalau melahirkannya pada saat hamil dan melahirkan itu mengalami penderitaan yang banyak. ya, Tapi ada kok Pak yang tidak mengalami sakit seperti itu. Dia hamil tuh enak-enak aja. Terus melahirkan juga ya enak-enak aja, nggak baik. sakit gitu. Iya, Tapi justru yang dia alami penderitaan itu suaminya. iya, Jadi terbalik gitu. iya. Ya, terlihat di luaran mungkin kitanya ngelihat, oh ya biasa-biasa aja, oh ya nggak menderita. Tapi dalam hati ya hancur lebur. Biasanya kita mungkin melihatnya di permukaan saja, tapi nggak ngelihat di kedalaman hati. Mungkin orang-orang juga ingin memperlihatkan diri mereka nggak sehancur yang dia pikirkan sendiri, ya. Mungkin orang-orang melihat juga dia tidak ingin terlihat begitu lemah di depan orang-orang lain, padahal sebetulnya hancur lebur, seperti itu. Iya, memang itu karena teman saya sendiri ya, dia cerita seperti itu. Hmm. Dia bilang saya tuh nggak pernah ngidam, Hmm. saya nggak sakit, yang ngidam itu suami. Wah, Dan waktu saat mau melahirkan, suaminya yang sakit, Pak. wow, Suaminya itu yang sakit perutnya, waktu istrinya sudah mau kesakitan melahirkan, istrinya itu biasa saja, suaminya itu saya heran sekali gitu. Memang sih satu dua yang kayak begitu. Apakah itu mereka mengalami kasih karunia Tuhan kah atau apa? iya, bisa jadi kan tadi pada saat mengandung kesulitannya akan dibuat sangat banyak. Iya, Ya, berarti bisa jadi lebih dari beberapa sakit penyakit kelemahan-kelemahan atau tekanan-tekanan dibuatnya lebih lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, kalau kemudian yang seharusnya didapatkan ketika mengandung, apakah itu bagian dari kutuk juga? Iya, bagian dari kutuk juga sebetulnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat secara umum, apakah kemudian ada laki-laki yang katakanlah ketika istrinya hamil kok lebih banyak apa ya namanya, lebih 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 ngidamnya, lebih banyak menderitanya, kemungkinan besar si suami mengambil porsi istri dalam hal kemudian dia kepikiran sebagai orang tua yang juga mengasuh anak-anak ya, yang kemudian terbebani dengan tugas-tugas istri. Bisa seperti itu. Sebagai istri juga sama ketika mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, single parent, atau sebagai tulang punggung keluarga, dia mengambil bagian dalam penderitaan suaminya. Nah, mengambil penderitaan kutuk Adam, gitu. Sama seperti itu. iya. Jelas ya? Ya itu memang mungkin Tuhan yang yang memberikan seperti itu karena itu kebijaksanaannya Tuhan ya Pak. Kalau diberikan seperti itu akibat dampak dari pelaku-pelaku dosa sebetulnya. Tuhan sebetulnya memberikan satu kutuk seperti itu bukan berarti akibat Tuhannya bukan berarti Tuhannya itu tukang kutuk gitu ya. Tuhan tuh Iya, pemberi kutuk ya. Tuhan tuh pemberi kejahatan. Enggak iya, seperti itu. Tapi sesuatu yang di luar Tuhan itu adalah itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung semua. iya, Mengerti ya? Kita mesti percaya gini, bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Perbuatan iya tuh benar. nggak ada yang salah. Kita mesti tahu itu. Dan kalau kita udah mencapai pengertian itu, kita kemudian dijauhkan setiap pikiran-pikiran buruk dan pikiran-pikiran jahat. Meskipun mungkin di bagian hati kita tetap kita nggak terima dari pikiran-pikiran Tuhan itu. Katanya Tuhan sempurna dalam pikiran-pikiran dan rencananya. Tapi kok aku gini? Nah, berarti itu ada pikiran yang di luar Tuhan. Iya, Hikmat yang di luar Tuhan. Gitu loh. iya Pak. Soalnya saya kan heran gitu, teman saya mau melahirkan yang perempuan ini, suaminya yang sakit.
Terus dia melahirkan, ya enak aja begitu. Begitu pula dengan waktu ngidam, memang teman saya ini kerja, suaminya enggak. Hmm, Jadi mungkin ya seperti itu, Pak. Suaminya yang menanggung Mungkin penderitaan itu. bisa Itulah ya. Tuhan luar biasa. Maksudnya apa bisa seperti itu? Ya. Jadi apa? Transfer kutuk ke suami gitu ya. Ya, nggak kayak gitu loh ya. Itu karena si suaminya sendiri ingin mengambil beban itu mungkin. Ada yang seperti Iya, itu mungkin mengasihi istrinya. gitu ya. Iya, Mungkin juga. bisa jadi Kasih. seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Devin. Ada lagi Pak yang Doni, lain? Ya, Pak silakan. Doni, Siapa ini? ya Pak Doni itu Bu kan Mondi, oke. kutuk ya, ya. Salam Pak Doni. Itu kan kutuk ya Pak ya, kutuk Ya, dari Adam Hawa ya itu ya. ya. Nah itu ini kalau saya kan udah lewat ya Pak, istilahnya saya udah ngelahirin, udah Hmm. enggak ya nggak hamil lagi gitu ya. Tapi untuk misalnya anak saya nanti gitu loh Pak, apakah itu kutuk-kutuk itu juga bisa di ini ya Pak, dipatahkan atau ditengkeng gitu? Apakah bisa Pak itu Pak? Bisa. Kita dulu di RTM semua orang yang baru masuk, para pengajar-pengajar RTM dulu langsung langsung memberikan pengajaran tanda-tanda kutuk. Siapa yang punya gejala-gejala seperti begini ya langsung dijabarkan satu persatu. Berarti itu mereka dalam kutuk. Ya kan saya pernah bagikan di buku 11. Ya, jadi adanya sakit penyakit di area kewanitaan, di sekitar rahim gitu ya. Adanya keputihan Oh, misalnya, ya Pak, adanya ingat. seperti begitu ya. Nah, itu tanda-tanda kutuk. Nah, beresin yuk semuanya, beresin. Dengan mengikrarkan diri di depan Tuhan, minta ampun pada Tuhan atas perilaku kita di masa lampau, perbuatan kita di masa lampau, semuanya kita bereskan dan kita mendeklarasikan kita bukan lagi manusia yang terkena kutuk, tapi kita ini adalah posisi sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam buku 8 dan buku 9 ya, dijelaskan bahwa kalau kita sudah mencapai posisi anak Allah itu bukan berarti semuanya langsung hilang. Ada proses bagaimana setiap anak-anak Allah ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, memang masih ada beberapa sisa-sisa manusia lamanya. Nah, ini sisa manusia lamanya masih sisa itu kan berupa karakter, pikiran-pikiran manusiawi, pikiran-pikiran kedagingan. Itu yang menyebabkan kutuknya seolah-olah masih ada. Begitu. Jelas ya? Tapi kita sedang berproses untuk menjadi anak-anak Allah yang dibebaskan dengan penuh oleh Tuhan. Gitu. Pak, berarti kalau misalnya ya anak kita gitu ya, nanti misalnya nanti nikah terus hamil itu doa kita orang tua mamanya itu juga bisa ya Pak. Maksudnya bersama-sama dengan anak doa untuk menghilangkan kutuk itu gitu ya Pak ya. Sayangnya anaknya sendiri mesti diajari jadi murid Tuhan Yesus. Sayangnya. Jadi doa orang tua hanya doa untuk kemudian membuat dia bisa mengenal Tuhan, bisa dijamah oleh Tuhan. Yang bersangkutannya sendiri harus benar-benar mengalami pemulihan dengan Tuhan. Oh, ya. Jadi dua-dua ya masuk ya memang yang bersangkutan ya Pak ya untuk dari mamanya sih hanya bantuan aja ya Pak untuk betul. Iya iya. Sampai yang bersangkutannya ngalamin Tuhan betul-betul dan dipulihkan betul-betul. Gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mundi. Oke, satu lagi mungkin ada pertanyaan boleh? Pak Doni, shalom ya. Shalom, iya, terima kasih ya Pak. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Pak, ini gini kan tadi kalau karena dosa sehingga semuanya kena kutuk, termasuk tanah. Nah, kalau kena dosa ataupun tidak kena dosa, kan memang tanah itu harus diolah Pak. Jadi itu kutuknya tanah bagaimana toh Pak? Kok sampai tanah juga kena kutuk gitu? Ya, kan itu berkaitan dengan manusia yang kemudian terkutuk. Kalau manusianya terkutuk, tanahnya nggak terkutuk, berarti manusia masih mengupayakan tanah dan tanahnya berhasil. Keluar yang dihasilkan oleh
kekuatan manusia membajak, keluarlah tumbuh-tumbuhan, dan kemudian manusia tetap hidup dalam kemakmurannya, gitu ya. Tapi kan mesti berlangsung seperti manusia ini ada dalam lingkaran setan agar beroleh penebusan dari Allah dengan kasih karunia-Nya tanpa upaya manusia manapun. Dan manusia ada dalam satu lingkaran setan, ada dalam wilayah kutuk agar manusia bisa mengerti pemberian keselamatan ini berupa pemberian dari Allah secara kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma gratis. Nah, malam tadi saya chatting sedikit ya. Keselamatan itu gratis. Pemberian Allah lewat Kristus itu mahal. Bedanya apa? Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu gratis, tanpa campur tangan manusia manapun. Tapi anugerahnya yang diberikan kepada kita itu mahal. Lewat Kristus yang dikorbankan oleh Allah sendiri. Mahal kan? Nah, kita tinggal meresponnya gimana nih? Jadi, betulkah kita merespon itu semua dengan hidup yang biasa-biasa aja? Harusnya sih nggak biasa-biasa aja ya. Tapi harus gimana tuh Pak? Harus all out, harus gimana gitu? Sekali saya katakan, satu, upaya apapun tidak bisa menggantikan kemurahan Allah. Jadi kalau perbuatan baik yang kita lakukan hari-hari ini apa? Untuk bermaksud untuk meningkatkan kebaikan kita di mata Allah? Tidak. Meningkatkan posisi kita di dalam surga? Juga tidak. Tapi sebagai bukti bahwa kita telah ditebus oleh kebaikan Allah, kita bertindak seperti Allah yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah itu, kita pun melakukannya kepada sesama kita. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Nggak ada. Nggak ada. Mengucap syukur ya Pak ya. Maka harus mengucap syukur ya. Tidak boleh seenaknya ya Pak. Betul. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih juga. Oleh sebab itu Pak, kita sekarang berdoa, kan sudah tahu tentang kebenaran ini. Mendoakan anak, cucu, semuanya deh, siapapun juga orang yang sedang. Saya, puji Tuhan, saya melayani orang terus Pak. Apalagi menjelang sebelum ulang tahun dan sesudah ulang tahun ini. Nah itu berarti kita doanya juga harus melepaskan kutuk dari kutuk Adam ya Pak. Iya, kalau ya kan? kalau yang begitu kita tinggal bilang gini, Tuhan berikan roh pertobatan kepada orang ini, kepada keluarga ini, karena yang bersangkutannya sendiri harus keluar dari kutuk itu sendiri. Gitu loh. Bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi gini, contohnya gini, yang lebih jelas ya. Apakah dengan doa hamba Tuhan kita jadi cespleng? Enggak. Apakah dengan kita dibersihkan oleh doa hamba Tuhan kita jadinya bersih? Belum tentu juga. Selanjutnya adalah tindakan kita bertanggung jawab atas kemurahan Tuhan, atas pemberian itu dari ya, Tuhan. Betul Pak. Nah, dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Oke, paham aku. Ya. Gitu. Respon kita bagaimana ya Pak ya? Bapak tadi kan ada pertanyaan. Bagaimana respon kita gitu ya? Iya. Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak Doni. Terima kasih, benar. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, ya, boleh Vina. Apa ya? Saya lupa. Iya, tanah, maksudnya tanah. Tanah itu kan dikutuk Tuhan. Apakah tadi Pak bilang ada hubungannya dengan manusia? Kan manusia kan diciptakan dari debu tanah. Jadi Tuhan mengutuk manusia karena kejatuhan itu, terus Tuhan mengutuk tanah lagi. Ya, memang maksudnya Tuhan tahu bahwa nanti mereka akan berkuasa atas bumi. Jadi untuk hidup itu harus mencari makan lewat tanah, tapi tanah dikutuk. Apa hubungannya? Karena mereka manusia itu akan mati. Jadi dikubur di tanah, kembali ke tanah lagi. Apa itu memang saling berkaitan seperti itu, Pak? Baik, mari kita lihat ya ayatnya ya, biar jelas ya. Karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh makhluk itu sendiri, tapi oleh Allah. Ditaklukkan.
Roma 8 ayat 20. 20 21. Silakan Bu Livina tolong baca. Roma 8 ayat 20 21. Bu Livina bisa baca? Sorry, saya tidak buka ini. Iya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. 21. Amin. Ya, Pak. 21-nya? Ayat 20 lagi, Pak. Ayat 21. Iya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Oke, jelas ya. Karena seluruh makhluk yang mana? Makhluk di alam roh, makhluk hidup, dan makhluk yang telah meninggal ya, telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk. Bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh keinginan atau bukan oleh kecenderungan hati setiap makhluk-makhluk itu sendiri, tapi oleh Allah yang telah menaklukkan mereka dalam kesia-siaan itu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat ini, Allah menaklukkan semua kesia-siaan untuk apa sih? Manusia ditempatkan seperti dalam lingkaran setan. Karena manusia kemudian ditempatkan di situ, diberikan hadiah oleh anugerah. Mau nggak kamu keluar dari lingkaran setan itu? Kayak gimana tuh Allah? Misalnya gitu ya. Kayak gimana tuh Tuhan? Caranya, terima Yesus bagi juru selamat. Loh, semudah itu? Iya, cuma semudah itu. Nah, tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sekali kita sudah menjadi anak-anak Allah, posisi anak Allah ini ya, posisi anak Allah ini memerdekakan kita dari perbudakan kebinasaan. Sekalipun kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, penuh dengan pergumulan, penderitaan bahkan. Tapi ketika posisi anak Allah ini diberikan, ada tuntunan dan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ujung-ujungnya selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kita selama-lamanya, kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Kita akan berpindah. Tubuh kita pun akan beralih kepada tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Enggak selama-lamanya menderita dalam tubuh jasmani. Itu pesan Tuhan. Gitu ya. Oke. Jelas, Bu Livina? Iya, Pak. Jadi kita tidak selamanya menderita karena Tuhan kalau kita sudah mengalami pemulihan atau lahir baru, kutuk itu apa Tuhan ganti dengan berkat juga, Pak ya. Artinya Ya, kita benar-benar harapan ya. Ternyata pada berkat Tuhan. berkat dan kutuk itu pun sebetulnya itu pilihan kita. Kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Gitu ya. Ya. Nanti ada ayatnya. Di Ulangan 28 nanti baca, teman-teman. Ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya. Selamat sore Bu Yohana, Bu Ari, bergabung. Sore, Pak. Selamat sore. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Sore, Pak. kalau Maaf. nggak apa-apa, Bu Ari. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sekarang mendengarkan salah satu teman kita, Bu Levina, untuk membagikan firman Tuhan di bab yang kelima ini tentang penebusan. Sebelum kita masuk dalam pengajaran dari Bu Levina, mari kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, kami minta pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, Bu Levina, Engkau urapi hamba-Mu ini menjadi hamba-Mu yang memiliki hati-Mu penuh hingga apapun yang Ia sampaikan itu berasal dari hati-Mu. Roh Kudus, pimpin kami semua masuk ke dalam kepenuhan kesatuan tubuh Kristus hingga kami beroleh hidup yang sama dari apa yang Tuhan pancarkan lewat hidupnya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Levina. Saya buka ini ya, saya buka tulisannya. Oke, silakan. Ini tulisannya. Silakan Bu Levina. Dimulai. Ya, shalom. Bapak, Shalom. Ibu, teman-teman semua, shalom. Saya di sini ya tidak bisa untuk mengajar, tapi saya mau belajar. Jadi ini kita sama-sama belajar, saling belajar bersama. Gitu. Sub yang bagian ke-5 itu penebusan. Penebusan yang nomor yang 18 untuk menutup rasa malu mereka di hadapan Allah, apa yang dibuat Allah bagi Adam dan Hawa. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 21. Ayat 21. Saya yang baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Penebusan kita judul dari sub ke-5 ini tentang penebusan. Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk membuat pakaian untuk Adam dan Hawa setelah mereka diusir dari Taman Eden. Jadi Tuhan menebus mereka, artinya mereka memang harus diusir keluar dari Taman Eden karena Taman Eden itu kan kudus. Mereka sudah dikatakan mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah karena mereka jatuh dalam dosa. Mereka buat pelanggaran, tidak taat kepada perkataan Tuhan tentang makan pohon yang baik dan jahat itu. Sehingga Tuhan bawa mereka keluar dari Taman Eden, tetapi tadinya kan mereka pakai daun ara itu untuk tutup tubuh mereka. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tahu bahwa mereka malu gitu karena kemuliaan itu sudah hilang sehingga mereka menjadi malu dengan ketelanjangan mereka. Kenapa? Bu Levina mikrofonnya ditutup. Mikrofonnya tertutup, Bu Levina. Halo. Tertutup itu. Bu Levina tertutup mikrofonnya. Nah, udah, oke, silakan. Enggak. Iya, tapi gambar di layar ini saya tuh ada 2 gambarnya, Pak. Jadi Oh iya, nggak bisa lihat. itu sengaja itu saya yang menyetel. Oh, gitu. Nah, videonya Bu Levina jadi hilang sekarang. Iya. Iya. Jadi apa Bisa. begini terus, Pak? Nggak ngerti. Videonya dinyalakan saja, Bu. Videonya Ibu. Nggak bisa. Ini nggak apa? Layarnya ini hang gitu, Pak. Jadi nggak kelihatan. Ya paling keberatan, Om. Hah? Antepin dulu lagi sebentar.
Oke. Nah, itu Nah, ada lagi. Silakan. Oke. Pak, kembali ke ini apa materi. Iya, Tuhan itu sangat, meskipun Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Tuhan sangat punya inisiatif untuk menolong mereka pada saat itu. Mereka walaupun pada saat itu belum ada kasih karunia Tuhan ya, tetapi mereka mengalami kasih Tuhan waktu itu. Mengapa Allah menerima persembahan Habil, sedang persembahan Kain tidak diindahkannya? Ya, kita tahu bahwa Habil itu Tuhan menerima persembahannya dari binatang, hewan. Habil kan punya persembahan itu kan dari gembala, dari kambing domba yang diberikan kepada Tuhan. Sedangkan Kain tidak. Pada Kejadian 4, kita baca ayat 2-5. Ayat 2-5. Apa saya bisa minta tolong Ibu Enda membacanya? Apa ada Ibu Iya, Enda? ada Bu. Ya, Bu saya minta tolong. Kejadian 2 ayat 2 ya Bu Malevina. Iya. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya. Sampai 5. Oh iya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Pak Doni mungkin di screen lagi ke naik. Ya, makasih Pak. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikian firman. Makasih, Bu Enda. Terima kasih, Malvina. Iya. Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan itu diterima, diindahkan Tuhan. Kenapa Habel diterima persembahannya dan Tuhan senang dengan persembahannya? Karena hati Habel itu tulus memberi persembahan itu. Jadi Tuhan sangat mengindahkan, sangat menghargai, menerima persembahan Habel karena dia memberikan dari hatinya dan dia memberikan yang terbaik. Kan dikatakan yakni lemak-lemak. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak. Dan Tuhan mengindahkan persembahan Habel itu. Karena dia memberikan yang terbaik, yang sulung, dan yang gemuk. Jadi Tuhan senang. Tetapi Kain, Tuhan tidak mengindahkan. Artinya Tuhan tidak menghargai persembahannya pada waktu itu. Jadi kita lihat bahwa kita
setelah mengikuti dari kejatuhan dari yang sub keempat, bahkan sub ketiga, itu tentang bahkan sub yang pertama bahwa Lucifer itu jatuh dalam dosa, membuat pelanggaran karena dia ingin menyamai Tuhan, itu kan dosa iri hati. Nah, di sini kita lihat setelah persembahan Habel itu diterima Tuhan, sedangkan Kain tidak. Kain itu hatinya panas, mukanya muram, timbul ada rasa iri hati. Jadi dosa dari Lucifer itu turun kepada Kain. Dan dosa itu memang masih ada turun dari keturunan Adam dan Hawa. Jadi Kain yang menerima akibat dosa itu, Kain yang menerima. Sedangkan Habel hatinya ya masih murni gitu, mengasihi Tuhan gitu. Jadi dia memberikan yang terbaik. Jadi Kain marah, dia tidak terima. Kenapa Habel menerima, walaupun Kain itu tidak tahu bahwa itu dosa, karena waktu itu belum ada hukum Taurat. Jadi Kain tidak tahu pada saat itu dia telah iri hati bahwa itu dosa. Dia tidak tahu karena hukum Taurat belum ada, jadi dia tidak tahu. Sedangkan yang timbul dalam hatinya itu dikatakan pada ayat yang kelima itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan bukannya muram. Sangat panas itu kan karena ada rasa iri hati yang begitu sangat mengusik hatinya, sehingga mukanya muram itu mukanya tidak senang. Tidak senang, hatinya kacau. Jadi kita tahu bahwa Habel dia telah melakukan yang terbaik. Mungkin Kain merasa melakukan yang terbaik. Tapi kan Tuhan melihat hatinya Kain. Bagaimana dia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan pasti lebih mengenal Kain. Sewaktu Kain memberikan persembahan, Tuhan sudah tahu bahwa hatinya, kan dikatakan dosa sudah mengintip. Waktu firman yang waktu kita baca di pada yang sub ketiga itu kan dikatakan dosa sudah mengintip pada ayatnya pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu Tuhan sudah mengetahui keadaan hatinya Kain. Jadi dia telah, walaupun itu tersembunyi hatinya, tapi Tuhan mengetahui keadaan hati Kain saat itu. Walaupun mungkin belum dipersembahkan, tapi Tuhan sudah mengetahui karena Tuhan sangat mengenal Kain. Jadi itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Karena dia tidak tulus di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-20, bagaimana cara yang ditentukan Allah sebagai jalan untuk pengampunan dosa? Ya, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dengan kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan punya inisiatif untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh sebelum itu, pasti Tuhan mengampuni. Sedangkan Tuhan memberikan pakaian dari binatang, itu tanya juga Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memberi, Tuhan tidak cuek. Tuhan punya hati penuh kasih kepada manusia.
Karena kejatuhan Lucifer itu yang masih berimbas kepada manusia. Pertama, kita baca pada Ibrani 9 ayat 22. Saya bisa minta tolong Ibu Nas, bisa baca Ibrani 9 ayat 22. Terima kasih. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Amin. makasih. Makasih. Sama-sama. Iya, iya. Dan dikatakan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Segala sesuatu berarti semua yang dilakukan manusia itu harus disucikan menurut hukum Taurat pada saat itu. Kan aturan hukum Taurat itu harus buat penebusan atau penghapusan dosa, pengampunan itu kan lewat darah. Tapi kan pada waktu itu mereka melakukan penumpahan darah itu lewat darah binatang. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pada waktu itu memang harus ada pengampunan dosa yang Tuhan buat. Tetapi berkaitan dengan hukum Taurat, mereka penumpahan darah atau penghapusan dosa itu lewat darah binatang yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Jadi Tuhan menebus dosa manusia pada zaman itu, zaman bangsa Israel. Itu dengan cara penumpahan darah. Jadi dosa-dosa yang dibuat saat itu dihapus. Tuhan mengampuni lewat darah binatang yang harus dicurahkan atau dikorbankan. Sedangkan kita lihat pada zaman bangsa Israel itu penumpahan darah itu berkali-kali dalam setahun. Dalam setahun sekali imam besar harus masuk untuk melakukan penghapusan dosa itu lewat darah binatang. Jadi dosa itu terus-menerus setiap tahun itu binatang harus dikorbankan. Nah, kita pada zaman ini kasih karunia itu begitu besar. Jadi cukup satu kali untuk selama-lamanya oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh darah anak domba yang tercurah untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, dosa apapun yang kita perbuat. Hanya dengan darah anak domba Allah, Tuhan Yesus, kita ditebus, kita disucikan. Apa yang ada di dalam darah satu makhluk? Ya nyawa di dalam darah itu kan mengandung nyawa di dalam darah satu makhluk. Kita pun demikian, manusia di dalam darah kita juga ada nyawa. Di nyawa itu yang hidup kita ada di dalamnya. Imamat 17 ayat 11. Saya minta tolong Pak Jeff bisa tolong bacakan.
Ada Pak Jeff? Oh, Pak Jeff mungkin lagi sibuk. Saya bisa minta tolong Ibu Saya, Nida. Bu. Oh Saya, iya, Bu. Ibu Nida. Iya. Iya, Bu. Makasih. Ya, Ayat makasih. berapa, Bu? Ayat berapa? Dalam Imamat 17 ayat 11. Berapa, Bu? Imamat 17 ayat 11, Bu. Sudah ada di layar. Sudah Pak Doni, sudah. Iya, karena kecil banget. Iya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Ya, makasih Ibu Iya, Nida. terima kasih, Bu. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi, kenapa jangan? Kenapa harus ada penumpahan darah? Supaya manusia menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kenapa harus melalui penumpahan darah? Waktu zaman perjanjian lama kan mereka melakukan seperti itu di atas mezbah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena kita punya nyawa itu kan harus didamaikan karena dosa. Jadi harus didamaikan dengan Tuhan. Jadi Tuhan juga yang punya inisiatif pada waktu zaman itu untuk memberikan pengampunan dosa lewat penumpahan darah binatang untuk menebus kita, menebus nyawa kita dari dosa itu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itu Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Tuhan menebus kita lewat darah binatang. Meskipun kita waktu itu harus berkali-kali dilakukan. Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu terjadi pada saat manusia pertama, sehingga zaman bangsa Israel mereka melakukan pelanggaran terus-menerus. Jadi penghapusan dosa atau oleh Tuhan itu pengampunan dosa itu dilakukan oleh imam besar yang harus melakukan penghapusan dosa itu di dalam kemah suci. Jadi itulah sebabnya manusia pada zaman itu mereka harus sediakan kambing domba dalam setahun sekali. Itu jika kita berpikir saat ini, misalnya pada saat ini kita masih berlaku sampai saat ini. Misalnya Tuhan Yesus tidak mati di salib, tidak mengorbankan nyawa buat kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menyediakan kambing domba untuk menebus dosa. Itu begitu sangat sulit. Dan itu
tidak mungkin. Sekarang aja kita punya kambing aja kita nggak mampu punya kambing. Orang yang berada mungkin bisa. Itu jika kita mengingat cara Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita dengan penumpahan darah itu sangat luar biasa Tuhan. Kita tidak akan bisa berpikir untuk saat ini. Jadi kita sangat bersyukur berada di zaman akhir ini, di zaman kasih karunia Tuhan. Kita tidak mengalami hal itu. Kita mengalami pengorbanan darah Tuhan Yesus sendiri. Anak domba Allah itu yang untuk sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu untuk mengorbankan kambing domba. Kita tidak perlu untuk mencari hewan. Jadi nyawa kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Dan nyawa kita ditebus, kita harus menyadari hal itu bahwa kita tidak luput dari dosa dan salah. Kita minta pengampunan dosa setiap hari. Tuhan tidak berkorban terus-menerus. Itu satu kali untuk selamanya. Kita mengikuti peringatan kematian Tuhan itu yang hari-hari ini kita lakukan itu lewat perjamuan kudus. Itu darah yaitu anggur dan roti yang itu sebagai peringatan bahwa Tuhan sudah mati di salib bagi kita. Satu kali untuk selamanya. Itu kita untuk saat ini kita mengingat hal itu sebagai peringatan bahwa kita tidak berbuat dosa lagi. Memang untuk benar-benar mengalami pembaharuan demi pembaharuan itu berproses. Dan kita berproses sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus kita di atas kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Tidak seperti zaman bangsa Israel dulu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan waktu waktu mereka dipakaikan kambing domba, itu sebenarnya mereka sudah ditebus juga dengan dengan darah binatang waktu itu. Jadi mereka keluar dari Taman Eden. Jadi kita pada yang ayatnya yang Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Saya minta Ibu Dina bisa baca. Boleh, Bu? Ibu Dina. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Iya, makasih Ibu Dina. Yohanes 1 ayat 29. Siapakah pribadi Tuhan Yesus itu menurut Yohanes Pembaptis? Pada Yohanes 1 ayat 29. Saya mesti baca lagi sendiri. Saya, Bu. Sudah tadi, Bu. Sudah dibaca sama Ibu Dina. Pada sekian harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes Pembaptis
Kan waktu itu kan yang membaptis Tuhan Yesus kan Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes melihat Tuhan Yesus datang. Jadi Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia bahwa ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat Tuhan Yesus datang kepada Yohanes. Yohanes sudah mengatakan seperti itu, menghapus dosa manusia. Jadi kita saat sekarang ini dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan di perjanjian lama kan Yohanes Pembaptis itu sudah dipersiapkan, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan buat Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan Yohanes yang memperkenalkan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa dunia. Dosa dunia berarti dosa semua umat manusia, semua orang berarti yang ciptaan Tuhan yang mulia, Tuhan yang punya inisiatif, Allah yang punya inisiatif untuk mengirim Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah untuk menghapus dosa manusia setiap orang. Kita sangat bersyukur dari sejak kejatuhan manusia yang pertama sampai dengan saat ini. Tuhan terus mempunyai inisiatif untuk menolong kita agar kita benar-benar bebas dari dosa. Artinya kita mengalami kelahiran baru. Tuhan sudah menghapus dosa kita, dosa semua manusia. Bagi orang yang percaya bahwa dia sudah diampuni, ya dia mengalami pengampunan. Tapi bagi orang yang tidak percaya dan tidak mempunyai iman untuk itu, dia tidak akan bisa mengalami pengampunan dosa. Itu oleh kita beriman kepada Tuhan. Kita memiliki iman kepada Tuhan. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita mengalami kelahiran baru. Kita memiliki iman kepada Tuhan. Bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Pada saat kita mengalami kelahiran baru. Tetapi karena kita masih ada di bumi ini, kita masih bisa melakukan dosa. Tetapi saat kita mengalami kelahiran baru, kita menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Bapa mengirim Roh Kudus kepada kita supaya kita sadar bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Darah yang begitu sangat mahal. Kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita sadar, oh ini salah. Saat tidak boleh yang seperti ini. Itu kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa karena kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi, kita menjauh daripada dosa. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk mampu atau peka bahwa itu dosa. Kita tidak melakukan dosa lagi. Sekecil apapun dosa itu, Tuhan Roh Kudus pasti menolong kita. Karena rencana penebusan itu sudah jauh dari waktu perjanjian lama pun Tuhan sudah persiapkan semua itu. Karena semua itu ada dalam rencana Bapa. Bahwa kita perlu ditebus. Tuhan menciptakan kita dengan maksud. Supaya kita menjadi penyembah-penyembahnya yang benar. Tuhan tidak biarkan kita hidup dalam dosa terus. Tuhan membawa kita kembali
agar kemuliaan yang pernah hilang itu akan kembali kepada kita. Kita mengalami kemuliaan Tuhan kembali. Itulah sebabnya kita sangat perlu untuk datang kepada Tuhan, minta disucikan hati nurani kita oleh darah Tuhan Yesus itu yang mahal. Tidak dapat ditergantikan oleh darah apapun. Karena rencana penyelamatan Tuhan itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sampai kita ada di perjanjian baru ini. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia untuk mengalami hidup yang berkemenangan karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Pada poin yang ke-22, kita lihat kembali pada poin yang ke-22. Apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya? Ya, apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya? Kita lihat dalam Matius 26 ayat 28. Matius 25 ayat 28. Saya bisa minta Ibu Mundi untuk baca. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Ibu Mundi. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Ibu Mundi. Sama-sama. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan. Tuhan mengatakan inilah darahku, darah perjanjian. Kita dikuduskan, kita diampuni dosa kita karena darah perjanjian Tuhan. Yang Tuhan tumpahkan sendiri bagi banyak orang. Artinya semua orang yang ada di atas dunia ini mengalami pengampunan dosa. Jika kita mempunyai respon hati yang benar tentang darah perjanjian yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di atas kayu salib, kita pasti mengalami pengampunan dosa. Karena Tuhan tumpahkan bukan hanya untuk orang Kristen saja. Bukan hanya orang yang beberapa orang atau orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Tuhan persiapkan semua pengampunan dosa ini untuk semua orang, tidak terkecuali. Jika orang yang menyadari bahwa dia sudah ditebus oleh darah Yesus, maka dia akan mengalami pengampunan dosa. Tergantung daripada respon hatinya atau imannya kepada Tuhan, bahwa dosanya sudah ditebus. Darah perjanjian itu begitu sangat mahal yang Tuhan sudah tumpahkan bagi kita. Dan itu tidak sia-sia sampai dengan hari ini. Kita harus mempertahankan pengampunan dosa atau keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib bagi kita. Karena itu mahal. Tidak dapat ditergantikan.
kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan itu. Penebusan. Tuhan tebus untuk diselamatkan. Jika kita menyia-nyiakan keselamatan itu, kita tidak akan mengalami Tuhan. Kita tidak akan mengalami keselamatan. Bahkan kita akan kembali kepada hidup yang lama. Kalau kita tidak mempertahankan. Karena di dalam kitab perjanjian lama juga yang ditulis oleh Rasul Paulus juga dikatakan kita harus mempertahankan keselamatan itu. Kita harus pegang teguh keselamatan itu hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus mempertahankan dan terus mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Pengampunan dosa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita harus memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kondisi dunia ini, kita tetap harus memegang iman kita kepada Tuhan. Artinya kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dengan selalu bergaul dengan Tuhan. Dengan selalu bersekutu dengan Tuhan. Dengan selalu datang, minta ampun selalu setiap waktu atas apa yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan pelanggaran atau kita menyimpang dari kebenarannya tanpa kita sadari. Tapi Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita bahwa pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib itu tidak sia-sia. Karena darahnya sudah tercurah bagi kita semua manusia di atas dunia ini. Jika kita menghargai semua itu, maka kita akan terus minta agar hati nurani kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya maafkan jika ada banyak yang salah. Maafkan. Saya masih banyak belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Livina, tepuk tangan semuanya. Salah. Mana ya? Ini. Nah, tepuk tangannya. Oke. Jangan salah sound. Tes 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih Bu Livina. Terima kasih Pak. Tolong dikembalikan lagi Denis ini ke. Terima kasih Bu Livina, mantap. Ke mana ini? Bentar. Hey, bukan gini, yang biasa aja. Ini asisten saya nih. Sebentar. Ini berarti ini nih. Bentar ya. Udah Udah ya. Oke, nanti seperti biasa, nanti habis ini Bu Livina nanti ada pelatihan khusus dengan saya untuk mengevaluasi hasil dari tadi praktek mengajarnya, Bu Livina. Tapi Ya, puji Pak. Tuhan, terima kasih sudah mau mempraktekkan firman Tuhan dan mau mempraktekkan karunia pengajaran yang didapatkan selama ini dari Tuhan. Oke. Baik, adakah pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian? Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Bu Mundi, silakan. Mau bertanya? Tadi gini? Bukan. Oh, enggak Pak, enggak. Saya kira Belum. bertanya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih teman-teman sudah membantu Bu Livina untuk membagikan firman Tuhan tadi dengan membantu membacakan Alkitab. Itu luar biasa. Itu memang perlu panggilan juga ya untuk baca Alkitab. Oke, saya mau bahas dulu sedikit dari apa yang tadi dibahas Bu Livina ya, terutama tentang darah ini ya, tentang bagaimana
korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat Kain dan Habel, kok Tuhan bisa menerima persembahan Habel? Karena ini berkaitan dengan bagaimana dosa pada masa itu Tuhan tutupi pelanggarannya. Jadi prinsipnya gini, penebusan ini kan soal penebusan ya. Pada masa itu dosa manusia ditutupi oleh nyawa binatang yang dikorbankan. Oke. Pengorbanan nyawa binatang, pengorbanan binatang dan nyawanya kemudian menjadi dosa yang ditutupi oleh Tuhan di masa itu, yang pertama kali dicurahkan ke tanah melalui binatang yang dikoyakkan oleh Tuhan sendiri, dan pakaian dari kulit binatang itu sendiri menutupi telanjangan Adam dan Hawa. Itu prinsipnya. Oke. Nah, itu sebabnya mengapa persembahan dari Habil itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Dari Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena persembahan dari Kain itu tidak dalam konteks penutupan kesalahan manusia oleh Tuhan. Oke, ngerti ya? Jadi ada satu korban yang dicurahkan. Apa artinya korban itu? Mengganti manusia yang layak untuk dihukum mati. Jadi binatang yang dikorbankan itu menggantikan nyawa manusia. Itu prinsipnya. Dan ketika Habil mempersembahkan korban bakaran berupa binatang, itu Tuhan berkenan. Dan Tuhan berkenan untuk menerima persembahan Habil daripada Kain. Karena Kain tidak mengindahkan keinginan Tuhan. Oke, jelas ya. Nah, jadi dalam konteksnya ini soal penebusan ini juga digambarkan dengan jelas dalam Ibrani 9:22, dosa diampuni dengan penumpahan darah. Pak, di masa itu di Perjanjian Lama apakah dosa diampuni? Dosa diampuni betul, tapi pada saat Perjanjian Lama itu gambaran lewat penumpahan darah domba betulan gitu ya, domba betulan. Tapi secara permanen ya, secara betulan, secara sempurna, kaidah atau penebusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oke. Menyempurnakan semua aturan-aturan, semua pengampunan dosa secara gambaran yang telah ada di masa Perjanjian Lama oleh penumpahan darah anak domba, karena Yohanes menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah. Oke. Ya, dalam Yohanes 1:29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus sendiri adalah domba, anak domba Allah yang kemudian dikorbankan oleh Allah sendiri untuk menebus semua orang, semua makhluk yang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Nah, mengapa kemudian nyawa binatang itu dikorbankan? Karena ada nyawa. Nyawa yang kemudian dikorbankan itu menggantikan nyawa manusia yang harusnya dimatikan di hadapan Tuhan. Oke? Jadi ada pertukaran nyawa. Pertukaran nyawa di sini berarti nyawa binatang itu sendiri dicurahkan di depan mezbah untuk pengampunan dosa manusia yang mempersembahkan binatang ini. Ya, oke, jelas. Nah, jadi ini juga dalam Matius 26:28 bahwa darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa ketika pada masa perjamuan di menjelang Yesus disalib. Nah, jadi jadi perjamuan kudus itu adalah sebagai apa? Sebagai bahwa kita mengingat kesatuan dengan Kristus itu ada di dalam bagaimana kita menerima hidupnya dan rohnya. Dan kalau kita telah menerima rohnya sejak kita lahir baru, selama kita hidup di muka bumi ini, dengan kita mengingat bagaimana kita menyatu dengan Tuhan, kita melakukannya satu dengan perjamuan kudus, meminum darah Yesus dan memakan dagingnya. Yang paling terbesar adalah bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Dengan begitu kita menambah nyawa hidup yang berlimpah-limpah dari Tuhan, bergantikan nyawa kita. Ya, itu yang menjadi prinsip yang ada dalam sub tentang penebusan ini. Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan di sini? Adakah pertanyaan? Jadi nyawa binatang itu sebagai ganti nyawa yang mempersembahkannya ya. Yang mempersembahkan nyawa itu adalah yang pertama nabi besar, imam-imam, dan kemudian orang awam
atau umat Israel. Di masa perjanjian lama, dosa itu memang diampuni gambarannya. Dan secara utuh sempurna baru kemudian dilupakan sama Tuhan ketika Tuhan sendiri mencurahkan darahnya di kayu salib. Jadi itu untuk menebus semua pelanggaran-pelanggaran yang telah ada. Di masa lampau mereka menggantikannya, mereka menggambarkan darah Yesus itu dengan darah anak domba yang dicurahkan di atas mezbah, ya. Dan di masa Yesus mencurahkan darahnya itu langsung kemudian menutup semuanya, menebus semuanya. Semua aturan-aturan di masa lampau. Hingga pada saat ini kita tidak perlu lagi mencurahkan darah lewat binatang. Kita cukup menerima darah Kristus itu sebagai kehidupan yang mengganti nyawa kita, dan hidup yang kita sekarang hidupi ini adalah hidupnya Kristus untuk salah satunya berbuah lebat. Itu teman-teman yang menjadi prinsipnya dalam penebusan dosa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak Doni. Oh, silakan Ibu Makasih. Nas. Ya, Makasih ya. Maaf ya. ya. Terus masuk tanya terus. Nggak apa-apa, Bu Nas. Gini Pak, Silakan. makasih kali ya. Pencurahan darah zaman dulu kan perjanjian lama dilakukan. Nah, sekarang kalau kita kan sudah tidak lagi karena kita sudah percaya penebusan dosa kita oleh darah Tuhan Yesus. Tapi saudara sepupu kita masih melakukan. Berarti bangsa Israel itu sama dengan bangsa sepupu dong. Sama dengan orang sepupu yang masih melakukannya. Gitu Pak Doni, benar nggak? Oke. Makasih. Kalau sepupu masih melakukannya itu tentang Abraham ya, Ibrahim yang mempersembahkan domba untuk apa namanya? Mereka percaya yang ketika saat itu hendak disembelih adalah Ismail. Mereka memperingati itu, ya, memperingati kejadian itu. Tidak langsung merujuk kepada pengorbanan Yesus. Mereka nggak mengakui itu. Oh iya. Orang Israel, orang Yahudi pun sama. Mereka mengacu kepada perayaan Abraham yang mempersembahkan Ishak. Mereka tidak menggambarkan Kristus yang disembelih. Jadi mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka menganggapnya sebagai nabi, gitu loh. Jadi bagi mereka Mesias itu belum ada. Belum muncul. Ya. Bagi Makanya sebagian dari mereka ya. Jadi tunggu sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias ya Pak? Ya, ada sebagian ada yang sudah Ya. menerima sebagai Mesias, namanya Messianic Jews. Ya, Mesianik ya. Iya. Ya Pak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih ya jawabannya. Terima kasih. Aku udah bilang sama Pak Doni ya, udah izin Pak Doni ya. Pak Doni udah tahu dari dulu ya. Iya. Ya Bu, makasih ya sudah bergabung kembali. Makasih sudah setia di dalam doa juga. Ya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana sepupu kita merayakannya? Mereka merayakannya karena mereka mempunyai satu memori tentang Ibrahim dan Ismail. Tapi kalau kita kan tidak ya. Kita benar-benar siapa Yesus? Jadi apa yang dilakukan mereka itu pure ritual menurut kita, tapi menurut mereka kan itu suatu peringatan agamawi. Ya, nggak apa-apa, itu terserah mereka juga sih ya. Oke, sampai sini sudah dijawab semua pertanyaannya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan, silakan. Satu lagi. Ya, nanti habis ini jangan lupa Bu Levina, nanti kita ada rapat dulu, ada meeting, dan teman-teman yang lain yang mau jadi daftar jadi calon pengajar yang akan praktek mengajar juga, silakan daftar ya teman-teman. Masih terbuka pendaftarannya, dan di tiap-tiap FG nanti saya akan tugaskan untuk salah satu dari kita untuk membagikan firman. Tentu saja nanti pun akan ada evaluasi, bukan untuk tapi untuk membangun kita lebih mantap lagi membagikan firman Tuhan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Saya, Pak. Oh, oke, Bu Marta, silakan. Maaf, Ya. Pak. Ya. Iya, Bu Levina keren banget. Terima kasih Bu Levina, Tuhan berkati. Itu Pak, yang tadi Bapak bilang kan sepupu kita itu adalah fase di mana waktu Ibrahim mengorbankan, itu ya pengorbanan. Nah, padahal di kita sendiri juga kadang-kadang kan belum juga mengerti tentang pengorbanan itu, sampai kita sampai seperti ini juga mengerti kan karena anugerah dan kasih karunia ya Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk
teman seiman kita untuk sama-sama bisa mengerti, bertumbuh. Nah, itu apakah kayak tadi minta dimurnikan hati nuraninya atau minta roh pertobatan atau bagaimana gitu, Pak? Terima kasih. Ternyata kita temukan